Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Faiza Dini Putri dengan NIM 01221105 dari S1 Keperawatan di Universitas Gunawan. Hari ini aku bakal membahas perbandingan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan General Data Protection Regulation atau GDPR dan Uni Eropa. Data pribadi. Secara internasional, perlindungan data pribadi terdapat di Universal Declaration of Human Rights atau UDHR pada pasal 12 yang menegaskan bahwasannya no one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, formally harm or correspondence or attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. Di mana maknanya adalah kita harus saling memahami bahwasannya data pribadi adalah data yang berkenaan dengan kehidupan individu serta juga dekat kaitannya dengan konsep kerahasiaan atau hak privasi seseorang yang harus dijaga, dilindungi oleh peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Jadi intinya itu privasi merupakan hak yang harus dilindungi dan hak seseorang juga untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya. Jadi di Indonesia ini telah memiliki undang-undang sendiri tentang PDP, yaitu Undang-Undang Nomor 27. Nah, jadi di dalam PDP itu data pribadi yang dimaksud adalah data yang tentang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Nah, UU PDP ini merupakan pengejawatahan dari pasal 28 di ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Nah, yang tergolong data pribadi dibagi menjadi dua nih, yang bersifat spesifik dan juga bersifat umum. Nah, yang bersifat spesifik itu meliputi data dan informasi kesehatan, ada data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan atau data lainnya. Terus yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Jadi, data pribadi penduduk juga harus dilindungi, yang termasuknya yaitu kayak nomor KK, nomor NIK atau nomor induk kependudukan, ada tanggal bulan tahun lahir, keterangan tentang catatan fisik, terus ada ibu kandung, nik ayah, dan beberapa isi catatan peristiwa penting. Nah, apa itu GDPR? Nah, GDPR ini merupakan General Data Protection Regulation, adalah regulasi di Uni Eropa untuk melindungi data pribadi warganya dari penyalahgunaan data yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik yang berada di Uni Eropa maupun perusahaan asing yang menggunakan data dari warga Uni Eropa. Karenanya, aturan ini berlaku secara universal baik bagi perusahaan Uni Eropa maupun perusahaan asing selama mereka melakukan pengambilan dan pengelolaan data dari masyarakat Uni Eropa. Jadi, GDPR ini mulai disahkan pada 2016 dan berlaku di 25 Mei 2018. Nah, peraturan yang memuat di dalamnya ini mengendalikan dan mewajibkan perilaku bisnis, pemerintah, dan organisasi-organisasi lain untuk menerapkan metode transparansi kepada pengguna mengenai praktik yang dilakukan atas data mereka, dan mengatur bagaimana perilaku bisnis atau organisasi tersebut mengumpulkan, memproses, dan juga menyimpan data penggunaan mereka. Terus regulasi ini juga merupakan bentuk revisi serta pembaruan dari regulasi sebelumnya, yaitu Data Protection 95 atau 46 atau EC yang membahas mengenai penggunaan informasi identitas pribadi atau personality identifiable information atau PII konsumen di negara-negara dalam lingkup Uni Eropa. Pada intinya, semua data dilindungi oleh GDPR. Nah, data pribadi yang dimaksud di dalamnya menurut GDPR dalam pengertiannya secara luas, yaitu setiap informasi terkait seseorang yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi. Jenis-jenis data pribadi yang diatur dan dilindungi oleh GDPR diantaranya ada nama, internet protocol address atau IP address, ada gambar atau foto, alamat email, alamat rumah, aktivitas media sosial, informasi perbankan, dan detail informasi medis. Nah, peraturan tersebut memberikan hak kepada konsumen untuk dapat meminta kembali salinan data mereka, hak untuk memilih keluar dari sistem data, dan hak agar data mereka dihapus. Nah, kita sudah masuk ke perbandingan Undang-Undang PDP di Indonesia dan juga GDPR Uni Eropa. Jadi untuk yang pertama mengenai pengecualian terhadap hak pemilik data. Nah, dalam RUU PDP ini pengecualian terhadap hak pemilik data berlaku secara penuh berdasarkan area kepentingan yang diatur dalam RUU PDP.
Kalau di GDPR berlaku secara parsial berdasarkan prinsip kebutuhan dan proporsionalitasnya. Terus yang kedua tentang pembatasan penyimpanan data pribadi. Dalam RUU PDP membuka ruang perpanjangan periode penyimpanan data pribadi selama mekanisme dan tujuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan di Uni Eropa, periode penyimpanan data pribadi dapat diperpanjang untuk beberapa tujuan spesifik yang terdapat dalam GDPR. Yang ketiga, kewajiban pengendali data pribadi. Jadi dalam RUU PDP, kewajiban pengendalian data pribadi diatur secara umum tanpa melihat tinggi rendahnya risiko pemrosesan data pribadi yang dilakukan. Sedangkan GDPR memperlakukan Data Protection Impact Assessment atau DPIA untuk memprosesan data pribadi berisiko tinggi. Yang keempat, kebutuhan pengamanan data pribadi. Nah, di RUU PDP sudah diatur terkait pengamanan ini secara umum berdasarkan kapasitas pengendalian dan juga pengendalian pemrosesan data yang diatur dalam turunannya. Berbeda dengan di GDPR, di aturan tersebut sudah detail terkait pengamanannya. Next, untuk otoritas perlindungan data pribadi di Eropa, otoritas perlindungan data pribadi bersifat independen, sedangkan di RUU PDP, otoritas perlindungan data pribadi akan dibawa oleh pemerintah. Yang keenam, pihak yang mengawasi. Uni Eropa membentuk The European Data Protection Board yang isinya perwakilan otoritas pengawasan dari tiap negara anggota Uni Eropa, sedangkan negara anggota Uni Eropa memiliki lembaga khusus yang mengawasi pelaksanaan GDPR. Sedangkan di Indonesia dia memiliki satu lembaga khusus yang mengawasi perlindungan data pribadi secara menyeluruh. Nah, sanksi atau hukuman, ketentuan umum mengenai penetapan sanksi ada dalam pasal GDPR, yaitu yang A, penetapan sanksi bergantung pada jenis data pribadi dan dampak yang diderita pemilik data akibat pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya, pelanggaran yang terjadi akibat sengaja atau karena kelalaian pengendali dan pengelola data. Terus ada penetapan sanksi bergantung pada tingkat tanggung jawab dan kerjasama pengendali dan pengelolaan data. Terus ada peran otoritas pengawasan perlindungan data sangat berperan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan sanksi. Terus jika pelanggaran terjadi akibat kelalaian pengendali dan pengelolaan data, maka jumlah denda administratif tidak akan melebihi jumlah yang ditentukan untuk pelanggaran yang paling berat. Denda yang dikenakan sebagai sanksi administrasi sebesar 10 juta sampai dengan 20 juta euro atau 2 sampai dengan 4% dari total perputaran kas di seluruh dunia selama setahun, tergantung prinsip perlindungan data pribadi mana yang dilanggar. Nah, denda yang dikenakan akibat ketidakpatuhan terhadap pemerintah otoritas pengawasan perlindungan data pribadi adalah paling banyak 20 juta euro atau maksimal 4% dari total perputaran kas di seluruh dunia selama setahun. Tergantung prinsip perlindungan data pribadi mana yang dilanggar. Untuk Undang-Undang PDP ini juga mengatur sejumlah sanksi sebagaimana pasal 27 mulai dari sanksi administrasi berupa yang pertama peringatan tertulis, yang kedua penghentian pemrosesan data pribadi sementara kegiatan, yang ketiga penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan atau yang keempat denda administratif. Nah, hingga sanksi pidana dengan hukuman pidana penjara paling lama hingga 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak 6 miliar rupiah. Ini adalah daftar pusaka yang saya ambil dalam pembuatan PPT ini. Mungkin itu dia yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.